Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa luas hati kita, itu sangat menentukan kemampuan kita untuk meresponi semua keadaan yang sedang terjadi dengan cara yang benar. Hari ini saya mau mengajak saudara belajar memiliki hati seluas samudera. Mengapa saudaraku? Sebab dunia ini memang cenderung mengecewakan kita. Ada banyak hal di dunia ini yang rasanya tidak adil memperlakukan kita. Ada banyak keadaan yang membuat kita itu tergoda untuk kecewa. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Begitu juga dengan segala pengorbanan dibalas dengan cuek dan tidak memperhatikan. Bimbingan dibalas dengan sok pintar. Dia yang tadinya diajari sekarang malah mengajari. Dan seolah-olah itu semua dilupakan. Dan itu sering sekali membuat kita kecewa. Kalau kita kecewa, maka kitalah yang dirugikan. Atau keadaan-keadaan yang membuat kita kecewa oleh karena doa belum dijawab, oleh karena keadaan yang belum berubah. Pemazmur suatu kali mengatakan dalam Mazmur 25 ayat 17, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ya, kita pernah mendengar lagu yang berkata sakitnya itu di sini. Mengapa? Karena sempit. Coba lapangkan hati saudara. Luaskan hati saudara seluas samudera. Maka semuanya masih ada tempatnya. Kekecewaan masih ada tempatnya. Perlakuan yang tidak adil masih ada tempatnya. Rasa tidak dihormati masih ada tempatnya. Kebaikan yang tidak dibalas dengan cara yang sewajarnya masih ada tempatnya. Tidak membuat kita sesak, tawar hati, sama sekali tidak. Kita belajar dari Abraham yang memiliki hati seluas samudera. Dalam Kejadian 13 diceritakan bahwa anak buah Abraham dengan anak buahnya Lot itu bertengkar. Oleh karena tidak lagi ada cukup tempat untuk ternak-ternak mereka. Lalu apa kata Abraham? Dalam ayat yang ke-8 dari Kejadian 13. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Orang yang memiliki hati seluas samudera adalah orang yang suka berdamai. Semuanya dia responi dengan hati yang damai. Dan selalu saja pilihan-pilihannya adalah pilihan-pilihan untuk berdamai. Ada pilihan untuk ribut, bertengkar, berkonflik, tapi dia memilih untuk berdamai. Hati seluas samudera dimiliki oleh orang yang suka berdamai. Berikutnya, saudaraku, apa yang terjadi? Lot yang tidak tahu diri itu memilih tempat yang paling bagus untuk dia mengembalakan ternaknya. Di ayat yang ke-11 masih di pasal 13. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lemah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lemah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Abraham memberikan Lot kesempatan untuk memilih di mana dia mau menetap. Apa yang terjadi, saudaraku? Lot memilih tempat yang paling baik, yaitu lembah Yordan. Semestinya Lot tahu diri dan berkata, paman, engkaulah yang terlebih dahulu memilih, sebab apa yang ada pada aku ini adalah karena engkau dengan Tuhan, karena Tuhan memberkati engkau. Tidak pantas aku memilih terlebih dahulu. Tetapi Lot memilih. Dan apa respon daripada seorang Abraham yang memiliki hati seluas samudera ini? Yaitu dia berkata, silakan anakku, silakan. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Orang yang memiliki hati seluas samudera adalah orang yang rela melepaskan haknya demi menjaga persaudaraan, hubungan, sehingga tidak rusak. Sering sekali dalam hidup kita ini, kita diperhadapkan
mempertahankan hak. Ini mempertahankan hak. Abraham punya hak menentukan. Tetapi Abraham tidak memakai kesempatan itu. Abraham tidak menggunakan haknya itu. Dia melepaskan haknya supaya kedamaian terjadi. Supaya hubungannya dengan keponakannya tidak rusak. Bagi dia itu jauh lebih penting. Hatinya sungguh luar biasa. Yaitu melepaskan hak. Itulah yang ada di dalam hati yang seluas samudra. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang diajarkan Abraham kepada kita? Di Kejadian 14 dikatakan, Lot itu ditangkap, ditawan, dijahatin oleh orang-orang lain. Ini Lot yang tidak tahu diri tadi, saudaraku. Kejadian 14 ayat 14, 15, dan 16 diceritakan, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudara yang tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan, dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobe di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Orang yang memiliki hati seluas samudra adalah orang yang tidak menyimpan kesalahan dan pelanggaran orang lain. Di hatinya ini tidak ada tempat untuk menyimpan kesalahan orang. Tidak ada tempat untuk balas dendam. Yang ada adalah selalu memikirkan bagaimana hubungan tidak rusak. Selalu memikirkan bagaimana hidup menjadi berkat. Abraham mengajarkan kepada kita hati seluas samudra. Kiranya itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.